Padahal Sintayong nggak bisa bahasa. Jadi di timnas itu ada 4 bahasa. Inggris, Belanda, Korea, sama Indonesia. Makanya kita lihat juga kalau Sintayong ngomelnya 2 kali. Kamu ini bagaimana sih? Bener loh. Bener. Kasihan lo pemain diomelin 2 kali loh. Sarung tinju Coach Blue. Demoner man. Guys, ada yang baru nih. Guys, kita hari ini set baru, guys. Ini untuk yang nanya-nanya kok belum tayang-tayang. Iya, seminggu nggak Udah seminggu nggak tayang. tayang. Ini kita lagi jahit sofa sendiri. Iya. Karena aku merajut karpet. Iya, Eca aku bikin edit desain ini, grafis. aku desain Benar. Ini kita kerja sendiri semuanya, Benar. guys. Duduk teman-teman. Oh iya, terima kasih banyak. Lucu banget. Guys. Ya, Aku lagi sedih nih. asli aku juga sedih banget. Indonesia nggak lolos ke final. Iya, guys, kan bajunya Indonesia yang perasaan baju Indonesia yang merah kan, tapi Ya. yang red flag kok malah wasitnya sih? Iya. Ya, tapi nyebelin banget. Aku nggak ngerti bola sih, cuma kemarin berasa banget emosinya. Keren guys. banget. Nggak ngerti bola tapi berasa banget emosinya. Ya paham. kan, ini tapi solidaritas. itulah ini kan apa namanya sejarah ya Indonesia masuk semifinal dan semua orang nonton di mana-mana nonton happy banget. Nah, kita mau nanya keputusan wasit sama orang yang ahli nih. Nah. Kita udah datangkan ketua PSSI. Bukan. Beliau ini adalah seorang komentator yang kemarin rame juga. Dia kalau ngomong rame terus. Ya. Dia ngomongnya pedas apa adanya, tapi benar gitu. Kadang-kadang benar gitu. Jadi harus terima. Silakan diundang. Ini dia, Coach Justin. Hai Coach. Selamat datang. Hai Coach. Duduk Coach, silakan. Coach, bentar. Kan Coach nggak suka towel. Kalau kamu yang towel boleh. Kalau kamu yang towel boleh. Kamu itu harusnya ngucapin terima kasih tahu. Apa? Sama teman-teman sama klub-klub. Nah, tapi Coach sudah posting kemarin di Instagramnya, jadi nggak usah deh, nggak usah. Coach, nggak usah. gimana melihat pertandingan timnas lawan Uzbek kemarin, Coach? Misalnya kita sebagai masyarakat awam banyak menyayangkan keputusan wasit, gol dianulir, kartu merah Rizky Ridho, padahal dia nggak nyanyi. Beda. Itu dangdut akademi. Mentok tiang banyak banget. Iya, kebentuk 4 apa 3? 4 apa 3? Lu duduknya santai banget tuh. Emang santai banget Coach di sini. Emang di sini santai. Di sini santai, Coach. Sini kayak telaga sampiran katanya. Minta ini dong, makanan ikan. Coach mau ngasih makan ikan? Di belakang ada. Nggak gini, kita itu terlalu apa ya? Tipikal orang kita itu pengen semua instan kalau bisa menang terus. Mereka lupa, ini tim termuda. Usia rata-rata 20 tahun. 20 tahun. Ini tim debutan. Kita sudah meraih target masuk 4 besar. Oke? Seolah-olah harus menang terus. Sekali-sekali pasti ada kalahnya. Pasti ada Oke? kalahnya. Cuman gue berharap kalahnya nanti di final atau apa. Minimal kunci Olimpiade dulu. Ternyata kalahnya lawan Uzbek. Oke. Apakah Uzbek sehebat itu? Ya, mereka bagus. Tapi bukan tim yang... Ini bukan Brasil, Italia, atau Jerman. Nggak segitunya Nggak gitu. segitunya. Oke. Cuman kita lagi off day. Dan kalau off day 1-2 orang, yang lain bisa cover. Ini off day satu tim. Satu tim off day. Bener-bener satu tim. Kalau lu tanya gue, coba kasih satu pemain yang nilainya 6 aja. Kagak ada, semua 5 ke bawah. Oke. Kalau lagi off itu berarti memang permainan tidak sesuai skema, berpikir di lapangan juga sulit gitu-gitu. Pelatih udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena pelatih menciptakan sebuah game plan untuk melawan Uzbek. Tapi kalau lu nggak bisa passing, pegang bola nggak bisa lebih dari 3 detik, pelatih mau ngomong apa? Iya kan?
Jadi memang kayaknya tegang. Pemain yang biasanya konsisten, Rizky Ridho, Arhan, Ivar Yener, Nathan, hancur kemarin. Hapner juga. Pegang bola aja nggak bisa. Oke. Kalau biasanya kan di sisi kanan itu sering dirombak ya. Rio lah, Fajar lah, Fajar, iya. Ferrari lah, Komang lah, bahkan Kelly di samping situ lawan Korea kalau nggak salah di sayap kanan 3 orang yang main. Betul, ada Iya kan? Kelly, Iya. Fajar. Kalau isu agak rentan oke lah, ya kan masih yang lain bisa cover. Buktinya kita 4 kali menang kan. Masih menang. Ya. Tapi kalau satu tim terutama tengah, Ivar Yener jelek banget. This guy umur berapa? Masih muda, main di youth-nya FC Utrecht. Di divisi 2. Boleh nggak dia sekali main jelek? Boleh nggak Hubner sekali main jelek? Messi aja bisa main jelek, Ronaldo bisa, masa kita nggak boleh? Masa mereka nggak boleh? Oke. Jadi lagi off day aja. Lagi off day aja. That's okay. Habis ini ketemu Irak. Asumsi lawan Irak nggak menang. Masih ketemu Guinea, home and away. Feeling gue, kalau mereka sadar, Irak diinjek-injek nih sama kayak Korea. Kalau mereka sadar dengan performanya ya, nggak off day lah ya kita Iya, bilang sama ya. kayak Yordania lah. Ya. Irak kalau sampai di Siatsu sama tim kita, Siatsu diinjek-injek benar. Ya kan diinjek-injek. Siatsu benar. Di Siatsu diinjek-injek. berarti benar. mentalitasnya udah balik gitu. Iya. Namanya anak muda, jangan kita aja pasti ada hari yang syutingnya lagi bad mood, lagi jelek atau Ada apa. sih, berasa sih. Iya, Cuman karena euforia orang Indonesia itu sampai pejabat-pejabat, gue kemarin dapat WhatsApp, kok nobar di sini sama ini menteri. Buset, gue kan kerja. Kalau kerja gitu, kalau kerja di malam kayak gini-gini, deal berapa biasanya? Gak usah pengen tahu kerjaan orang. Gak usah dikasih tahu. Gak usah. Nanya doang. Coach Ya, Justin cuman ngecas attending aja. Attending. Jadi bonus 1 story. Iya, bonus satu story, dia bonus Iya, satu iya, story, iya. satu story Instagram. Berarti sepak bola Indonesia nih bisa dibilang ada peningkatan dong sebenarnya. Sangat. Gini, Secara kualitas ya? satu, kita itu punya budaya sepak bola yang sangat kuat. Ya. Orang tanya, kan ada haters yang bilang, masa 275 juta orang nggak bisa lahirkan 11 pemain? Iya. My friend, Cina 1,6 miliar, India 1,6 lebih miliar. Apa sepak bola mereka? Kenapa? Karena mereka tidak punya budaya Indonesia, sepak bola. Kita punya budaya sepak bola, tapi tidak dikelola dengan benar selama ini. Masuklah yang namanya Erick Thohir, oke? Dirombak satu persatu. Karena terlalu banyak PR, jadi timnas dia fokus. Oke. Liga PT LIB fokus. Ya. Pembinaan Ratu Tisha yang fokus. Ya. Jadi dibagi semua, Dibagi, ya. oke? Sintayong ini kan dari Iwan Bule. Oh ya dari Ya kan? ketua PSSI yang lama. Dari ketua PSSI sebelumnya. Tanya, oke Sin, panggil Yong sini Yong. Panggilnya sih dapat Yong nih. Yong. Oh Yong, panggilnya Yong. Yong sini Yong. Manggilnya Yong ya. Asistennya Desta datang nih Yong. Itu Yong. beda. Target gue ini, lolos grup ini, lolos bla bla bla. Bisa nggak? Bisa, tapi gue nggak bisa dengan pemain Liga 1, kualitasnya terlalu rendah. Ya udah gue kasih lu diaspora, pemain keturunan gimana? Oke, lahirlah itu 13 nama. Bahkan baru tadi gue dapat WhatsApp, coach gimana kalau Martin Paes sudah jadi Indonesia, Kelvin Verdong masuk, Gilgrimar bla 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 semua masuk. That's good. Karena targetnya itu tinggi. Oke. Apalagi kita mau masuk 2030 Piala Dunia. Bahkan ada yang euforia bisa coach gue bilang tim ini belum matang. Average pemain timnas senior ya itu 23 tahun. Ya. Senior. Artinya 5-6 tahun ke depan mereka masih bisa. Masih bisa bermain. Di mana pengalaman jauh lebih banyak, di mana lebih nge-pick. Ya. Tim sekarang pemain ada 3 dari Eropa, tapi Eropa yang tier 2, tier 3. Ditambah 17 pemain dari Liga 1. Ya tahu sendiri kan. Cuman namanya di Republik Wakanda ini semua harus menang. Kalau nggak menang jelek. Dan hal-hal kayak begitulah. Kan nggak gampang lu datengin pemain dari Eropa yang nggak bisa bahasa Indonesia, yang budaya berbeda, lu harus blend, harus komunikasi dengan pemain liga lokal yang nggak bisa bahasa Inggris, yang harus makan nasi, kalau nggak kenyang, kayak gitu-gitulah. Ini kan butuh seseorang yang bisa menyatukan. Nah kebetulan somehow gue nggak ngerti gimana, Sintayong bisa.
Padahal Sintayong dari Korea. Padahal Sintayong nggak bisa bahasa. Jadi di timnas itu ada 4 bahasa. Inggris, Belanda, Korea, sama Indonesia. Makanya kita lihat juga kalau Sintayong ngomelnya 2 kali. Kamu ini bagaimana sih? Bener loh. Bener. Kasihan lo pemain diomelin 2 kali loh. Itu yang bahasa Indonesia. Belum ke Hubner dan lain. Pakai bahasa Inggris. Ngomelnya 3 kali malah. Ngomelnya 3 kali. Makanya besok-besok pakai translator yang langsung di sini nih. Oh langsung. Repot Tapi ya. marahnya jelek. Kenapa? Kamu jangan begitu ya. Biar dari TikTok. Biar dari TikTok. Biar dari TikTok itu. Nanti kamu ambil umpan ke depan ya. Tapi Coach Justin ini salah satu orang yang mengapresiasi Sintayong. Sintayong banget ya. Menurut Coach Iya. emang sebesar apa perannya Sintayong. Coach Gini, kita lihat sejarahnya dulu. Dulu kita punya banyak pelatih luar, Ya. oke? Kalau orang bilang, iya mereka nggak didukung dengan pemain keturunan, that's true. Memang kualitas dulu nggak sebagus. Tapi apakah permainannya bagus kan nggak? At the end of the day, kalau kita ingin bermain dalam olahraga, tujuannya ada satu. Kalau di badminton tuh Olimpiade, kalau di sepak bola itu Piala Dunia. Ya kan? Lu lakukan segalanya yang halal, yang didukung oleh undang-undang untuk bisa meraih itu. Dan keturunan itu kan ibarat kalau lu nikah sama bule lah, Ya. oke? Terus anak lu tinggal di luar, cucunya mau main Bola. untuk Indonesia. Masa nggak boleh? Boleh ya. Kan ada keturunan. Ya. Iya kan? Ya. Nah ini yang dilakukan, jadi didukung oleh undang-undang. Tidak ada satu apa namanya hal yang kita langgar. Ya kita cari yang terbaik dong. Ya. Dan Tapi makanya tidak tertutup kemungkinan kalau pemain lokal lebih baik pun bakal dipakai. Pasti. Contoh Witan, Rizky Ridho itu udah hampir selevel. Ya. Tapi kita juga lihat bahwa 5 pemainnya masih sangat tidak konsisten yang di sisi kanan, yang selalu diserang. But that's okay, untuk mereka ini juga sebuah proses. Nggak bisa, nggak ada yang instan. Banyak pemain yang berbakat tapi flop. Ya. Contoh Lingard, Pogba. Kenapa attitude, kebanyakan main sosmed. Itu ngaruh semua. Iya. Coach ini termasuk yang ini, memperhatikan pemain-pemain yang sosmednya terlalu aktif. Karena gue diblok sama Mudrik. Dia ngomongin Mudrik. Lu kebayang nggak? Pemainnya harga hampir 100 juta pounds. Iya. Gajinya I don't know berapa. Masih ada waktu untuk ngeblok gue. Nggak ada kerjaan kan? Iya juga. Bukan ada latihan ya? Iya, Bukan nggak ada latihan, kerjaan. kayak- Padahal gue nggak ngebully kasar loh. Padahal gue orangnya kan cukup barbar kan. Gue nggak ngebully kasar. Gue bilang, thank you Mudrik untuk nggak ke Arsenal, kan gue fans Arsenal. Terus kalau dia dapat peluang besar, tendangan jumpa fans, tendangannya masuk Iya, tendangannya tribun, kemana-mana. gue posting, kayak gitu-gitulah. Terus gue diblok. Itu kan pemain bola nggak ada kerjaan. Ngapain ya? Ngapain punya waktu sampai itu ya? Dan terbukti hancur-hancuran kan dia mainnya. Iya benar. Coach itu pelatih futsal, maksudnya tahu habit pemain bola, pemain kita lah semuanya tahu. Apa yang banyak sekali berubah coach habitnya dari dulu sampai sekarang deh? Ya. Mindset. Mindset. Orang apakah bisa dirubah? Kan nggak bisa dirubah. Kita suka, ya tidak bisa dirubah kalau tidak ada niat untuk berubah. Ini contoh kecil aja. 20 tahun yang lalu berapa pemotor kita yang pakai helm? Lebih sedikit kan? Sekarang jauh lebih banyak karena dikasih aturan, lu nggak pakai helm, lu kena denda. Nah, kalau aturan ini pelan-pelan diterapkan, lahirlah. Kalau kan kita akhir-akhir ini bicara soal Sintayong terapkan makan sehat, bla bla. Ya. Disiplin ini masalah kebiasaan. Lahirlah itu di sosmed. Siapa yang bilang makan nggak sehat? That's not the point. Bukan itu. Lu makan sekali itu nggak mati, nggak bikin lu tolol juga. Tapi kalau satu orang lu perbolehkan, semua orang lu perbolehkan. Kalau lu lepas, mereka akan melakukan segala yang mereka inginkan. Lu seorang atlet itu makan buat body, bukan buat lidah. Iya. Itu yang sering orang kita lupa. Nah itulah tugas pelatih untuk menerapkan hal-hal kayak begini. Sampai ke makanannya ya, Coach. Oh penting makanan. Sampai ke habitnya, jam malam Habit, mereka ya, segala macam. disiplin, jam malam, jam tidur. Gue dulu, kapten gue telat 2 menit, 40 kali lari lapangan. Gak ada urusan gue mah. Lapangan futsal kan coach? Lapangan banteng. Lapangan itu 20 kali 40 loh. I mean ini masalah disiplin. Lu sebagai kapten lu harus setengah jam sebelumnya lu datang. Kasih contoh.
Mentalitas itu yang nanti akan dibawa ke lapangan. Iya, itu yang pelan-pelan dirubah dan di bawah Sintayong itu kelihatan dan dia sempat geser beberapa orang pemain juga kan. Oh iya. Gue nggak tahu karena apa. Tapi intinya adalah kalau kita lihat video klip yang off the record ya, kan dia kayaknya deket sama pemain bercanda dan lain-lain. Itu penting. Itu nggak bisa dibeli. Itu butuh sinergi chemistry yang cocok dan inilah salah satu kelebihan Sintayong. Walaupun dia nggak bisa bahasa Indonesia, yang bisa menyatukan perbedaan culture, culture yang bule sama yang lokal dan lain. Dan kita perform. Ujungnya pelatih dinilai dari performance dong. Iya. Dan kita nggak harus juara. Makanya bilang, haters yang bilang, ya kita harus juara FA. Kalau lu butuh piala beli di Senen aja banyak. Kardus dong. Singapura itu 4 kali juara AFF, nggak pernah ikut Piala Asia. Lu mau kayak begitu? Kan enggak. Inilah tugas gue sebagai pengamat untuk melawan suara-suara kayak begitu. Mengedukasi. Nah, kan coach tuh sebagai pengamat biasanya statementnya tuh kontroversial Enggak banget juga. kan? Orang aja nggak bisa terima pendapat yang berbeda. Tapi sekarang ada yang lebih kontroversial dari coach. Apa? Siapa? Kenapa gua nih kata Kita diemin aja lu. Biarin aja. Lu sih yang ambil Gini. Orang punya pendapat berbeda, that's okay. Ya. Dari dulu gue juga sering pendapat berbeda. Tapi jangan memberi alasan yang absurd. Ngerti nggak? Kayak dibuat-buat jadinya. Iya, kayak dia buat-buat seolah-olah sesuatu yang bagus, lu coba cari celah sehingga celah ini udah nggak ada lagi. Lu cari alasan yang nggak masuk akal. Nah untuk gue drop. Orang-orang kayak gitu, hak lu, bebas lu mau ngapain, tapi nggak sama gue lagi. Ya, tapi gua nggak mau lagi, gitu ya. Gua nggak mau buang-buang waktu. Nggak mau buang-buang waktu. Yes. Ya oke. Luar biasa. Ngomongin masalah pertandingan sama Uzbekistan deh, Iya, balik lagi. Kemarin coach. Wasit sekarang lagi jadi bulan-bulanan. Betul. Wasit menurut pengamatan Coach Justin, wasit gimana? Oke, dibilang bagus enggak, tapi tidak sekontroversial kata netizen. Ya. Contoh, free kick dari Witan, Ya. yang pertama dikasih free akhirnya dianulir. Gue lihat ya memang itu sliding yang sah, dia kena bola. Ya. Oke, satu. Golnya Sananta, memang itu offside. Tuh kan sayangnya nggak dikasih garis kan, Ya, nggak dikasih tidak garis. lain yang kayak itu Cuman ya. kalau kita lihat dari kapur garis kotak penalti, kaki paling deket memang kaki Sananta. Ya. Oke. Jadi karena nggak dikasih garis, untuk gue kemungkinan besar itu offside. It's okay. Kartu merah. Yang gue pertanyakan itu kartu merah. Karena lu sebagai pemain pada saat lu nendang, kaki itu pasti ngayun. Dan pemainnya datang, kena lah itu barang. Iya kan? Iya benar. Nah, FIFA membuat aturan yang textbook. Bukan berarti wasit harus menjalin aturan itu. Contoh di Inggris, bola kena tangan, belum tentu hands. Betul. Belum tentu penalti. Ada aktif tidak aktif ya coach ya? Aktif tidak aktif, ada intensional atau tidak. Tidak, ya. Nah, yang gue sayangkan wasit ini kenapa tidak melihat sikon. Feel the game. Ya. Ngerti nggak? Bahwa ini sama sekali tidak ada niat jahat. Ya. Nah, akhirnya tapi wasitnya textbook ya. Mungkin kalau kita bisa kritik wasit itu aja. Cuman, kalaupun dia tidak kasih kartu merah, kita nggak layak menang kok. Karena permainannya Iya, Uzbekistan dan juga. itu di menit 84, kalau nggak salah 85, kita nggak layak menang. Udah face it. Ini yang susah, ngaca, gue main jelek, gue akan bangkit lagi, masih ada satu pertandingan lagi. Ngakuin berarti. Ngakuin bahwa itu bukan Superman, nggak bikin kesalahan. Bukan mencari faktor yang membuat itu kalah jadinya. Iya, jangan, oh enggak itu karena wasit kita, enggak. Lu main katro, udah. Sesimpel itu. Oke. But that's okay, nggak ada masalah dengan itu. Cuma ada kemarin yang arahan jatuh terus wasitnya nggak ngeliat gitu. Banyak Iya. yang jatuh banyak Iya. banget. Ada memang beberapa momen di mana, tapi itu bukan tidak mempengaruhi permainan kita atau hasil. Kalau orang bilang, iya itu harusnya gol karena membuat mental kita drop. Nggak bisa, mental kita itu nggak bisa drop dengan hal-hal kayak gitu. Karena dari detik awal kita udah jelek mainnya. Kalau ngomongin masalah VAR, yang bisa untuk nge-call, ini cek VAR deh gitu. Itu dari komisioner pertandingan atau dari Wasit wasitnya dalam. sendiri atau Oke, wasit yang di oke. luar? Di ruang VAR itu ada wasit Ya. Oke. yang mengecek. Tapi karena tidak mau melakukan banyak
intervensi dalam pertandingan, VAR diberlakukan jika terjadi dalam kotak penalti. Oke. Jadi kalau di tengah-tengah kecuali potential red card. Ya. Kalau yellow card enggak. Jadi biar enggak jangan setiap pelanggaran diberhentikan Semua di VAR ya. Nah, wasit atas itu memberi warning ke wasit di lapangan. Ini potential red card loh, ya kan? Dicek kayak Rido itu game masih berjalan kan. Habis itu dicek sama VAR. Yang ambil keputusan wasit di lapangan. Wasit di VAR hanya bisa memberi masukan. VAR itu kan video assistant referee. Jadi hanya kamera, ibarat kamera dari beberapa angle yang membantu wasit mengambil keputusan. Masalah offside juga gitu. Offside goal itu. Itu juga, itu kan di kotak penalti. Itu wajib VAR. Oh harus VAR. Wajib. Karena di kotak penalti. Iya. Kayak si yang di pertandingan Korea kan Hapner dilanggar kan sama strikernya potensial red card kan akhirnya dicek ya. Akhirnya dicek. Padahal udah berjalan juga. Iya, jadi kadang kita diuntungkan, kadang dirugikan. Coach, kalau dari pemain timnas Indonesia deh. Pemain favorit Coach Justin yang sampai sekarang masih ngefans banget nih gua sama dia. Asnawi Mangkualam. Ya. Tapi dia main di liga luar ya. Tapi kalau di Liga 1 Rizky Ridho. Iya. Keren. Rizky Ridho ini, gue lihat Rizky Ridho ini orangnya kalem, nggak pernah protes, nggak pernah posting ini itu dan lain-lainnya. Tapi dia tahu bahwa kompetitornya berat kan di belakang. Apalagi ada J.H. sekarang. Tapi dia berusaha untuk tiap kali tampil dia memberikan. Dia seorang leader, dia ngatur ini itu dan lain-lainnya. Dan dia masih muda. Jadi untuk gue sih. Attitude ngaruh banget ya? Ngaruh banget. Attitude di dalam lapangan. Lu di luar lapangan mau ngapain terserah lu. Tapi di lapangan you must be a leader. Iya. Gitu. Iya. Beneran ada sosok yang ya you name it. Eric Cantona udah kurang segimananya gitu waktu itu kan. Roy Keane. Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi bukan. Gitu. Roy Kiyoshi itu Roy Kiyoshi main bola. peramal dia. Iya. Masa main bola nyium aura-aura dia. Aura apa saya dulu? lihat sih ini auranya nih kalau saya lihat ya. Coach. Tapi gini deh, aku juga penasaran. Dari awal, Coach itu kan besar di Belanda ya, Coach? Iya. Muncul, maksudnya ke Indonesia jadi pelatih terus jadi pengamat. Yang kita tahu pada masa itu tuh kayak belak-belakan banget. Dan ini nggak kita mungkiri, hatersnya banyak banget, Coach. That is not true. Nggak bener itu. Maksudnya? Gini. Gue tampil di Gofar, gue tampil di Vindes, pertanyaan sama. Haters lu banyak. Sekarang gue tanya, parameter haters itu di mana? Oke? Gue kasih contoh, lu cek YouTube gue. Yang free, kan gue ada member dan free. Yang free itu ratusan ribu yang nonton. Lu cek yang dislike dan like berapa? Gofar bilang 40%, 50%. Nggak lebih dari 5%. Nggak lebih dari 5%. Yang dislike. Yang dislike. Cuman mereka koar-koar. Ya. Yang ngefans gue nggak koar-koar. Jadi seolah-olah itu banyak. Ya. Padahal nggak banyak. Tapi kan yang langsung datang ke IG-nya Coach tuh sempet ini nggak Coach? Sempet waktu awal-awal tuh kayak apaan sih nih gini? Kenapa? Awal-awal iya. Sempet kena juga Coach? Nggak, bukan kena, itu gue balesin lah. Oh, oke. Sempet punya waktu ya untuk ngebalas-balas. Ada waktu ya. Waktu itu ya. Sekarang udah nggak lagi. Iya. Oke. Terus lawan Irak gimana? Gimana Coach? Prediksi lawan Irak? Gue bilang tipikal Timur Tengah banyak ngandelin skill individu. Ya. Kemarin gue nggak nonton Jepang Irak, tapi gue lihat statistik kira-kira ball possession 60% lebih Jepang. Jadi Irak lebih bertahan. Oke, shot lebih banyak Jepang. Sementara Jepang dikalahkan sama Korea. Ya. Dan kita kalahkan Korea. Sekali lagi sepak bola itu bukan matematika. Tapi kita bisa lihat, kita tahu gaya main Jepang. Oke, mau senior junior, bola-bola pendek, fisik kuat sama kayak senior. Jadi feeling gue ya, ini Irak tipikal dengan Saudi, dengan Yordania dan bola-bola crossing. Ya, lebih cocok buat kita. Permainan kayak begitu. Kalau mereka kalah dari Jepang, artinya mereka nggak hebat-hebat amat. Nggak hebat. Iya kan? Ya. Artinya selevel. Tapi kembali lagi ke mindset. Kalau lu tampil tidak tegang, kita itu punya satu senjata. Apa? Itu bukan tactical, bukan skill, bukan apa. Itu daya juang.
Daya juang kita itu susah dihancurkan oleh lawan. Tapi kalau daya juang lu yang lu tidak tunjukkan, susah. Ya, yang penting daya juang. Iya. Jadi sekali lagi tim kita ini mediocre, bukan tim top. Tapi dengan tim mediocre kita bisa perform di atas capability kita. Berdasarkan daya juang yang luar biasa. Dan itu bisa banget kita menang lawan Irak. Mudah-mudahan ya. Asal you have to focus. Fokus ke teknik dasar dulu. Make sure lu 10 kali passing, 10 kali sampai. Kemarin 10 kali passing, 12 kali nggak nyampe. Minus. Itu yang repot kan. Padahal itu basic permainan sepak bola. Itu basic. Gimana sebuah game plan taktik bisa jalan kalau lu passing aja nggak nyampe. Jadi kita harus tahu siapa yang kita kritik. Kita kritik pelatih, kita kritik pemainnya. Jangan semua diratain ya. Ratain Sintayong nggak make sense. Tapi jelas timnas kita masih muda, masih Ya, panjang, ya. masih banyak prosesnya. Percaya proses itu tren ke atas, it goes ups down. Tapi trennya ke atas. Ini yang kita lakukan di bawah Sintayong. Ya, mudah-mudahan nanti bisa sampai ke Piala Dunia. Amin. Amin. Coach Yasin, terima kasih ya. Thank you. Terima kasih. Thank you. Ini dapat, bye.